Tahukah kamu, ada seorang nabi yang disiksa tanpa belas kasihan, dibunuh bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 70 kali, dan setiap kali tubuhnya hancur, Allah menghidupkannya kembali. Raja yang zalim mengira ia telah menang, namun yang ia kalahkan hanyalah jasad, bukan iman di dada seorang kekasih Allah. Ia adalah sosok yang sabarnya melampaui batas, yang hidup bukan karena kekuatan dunia, melainkan karena kekuasaan Tuhan semesta alam. Ialah Nabi Jirjis alaihi salam, Nabi yang dibunuh 70 kali, namun selalu hidup kembali atas izin Allah. Tapi sebelum kita memulai kisah luar biasa ini, jangan lupa klik tombol like, tekan subscribe, dan tinggalkan komentar terbaikmu agar kami terus semangat membagikan kisah penuh hikmah seperti ini. Bersiaplah, kita akan menyelami kisah Nabi Jirjis alaihi salam, kisah tentang iman yang tidak bisa dibunuh dan keteguhan hati yang abadi di sisi Allah. Tahukah kamu di antara kisah para nabi dan orang saleh yang diutus membawa cahaya di tengah gelapnya kezaliman, ada satu nama yang mungkin jarang terdengar, namun kisahnya membuat langit bergetar dan bumi menjadi saksi atas keteguhan iman seorang hamba pilihan Allah bernama Nabi Jirjis. Ia adalah seorang lelaki saleh dari kalangan Bani Israel yang hidup di masa setelah Nabi Ilyas, pada zaman ketika manusia lebih memilih menyembah patung daripada menyebut nama Tuhan mereka yang sebenarnya. Kehidupan di negerinya penuh dengan kemewahan, istana menjulang, permata dan emas menghiasi tahta raja yang sombong. Namun di balik semua itu, hati manusia telah kosong dari cahaya iman. Dalam kegelapan itulah Allah mengutus Jirjis, seorang lelaki lembut, berilmu dan penuh hikmah untuk menyeru kaumnya agar kembali kepada penyembahan yang benar, hanya kepada Allah semata, tanpa sekutu. Dengan langkah tenang ia datang ke istana, menatap wajah sang raja yang penuh kesombongan dan berkata, "Wahai raja, tunduklah kepada Allah Tuhan langit dan bumi, karena berhala-berhala itu tidak dapat memberi manfaat atau menolak bahaya." Namun kata-katanya yang lembut itu bagai petir di telinga penguasa yang durhaka, karena nasihat seorang nabi dianggap ancaman bagi kekuasaannya. Sang raja murka, wajahnya memerah, dadanya bergetar menahan amarah, lalu berteriak kepada para pengawalnya untuk menangkap Jirjis dan membawanya ke tempat penyiksaan. Mereka memukulinya dengan cambuk yang berat, menyobek kulitnya, menumpahkan darahnya, dan menjatuhkannya ke tanah. Namun di wajah Jirjis tak ada ketakutan, hanya ketenangan seorang hamba yang yakin bahwa penderitaan di dunia hanyalah ujian menuju ridha Tuhannya. Ketika tubuhnya tak lagi bergerak, sang raja mengira segalanya telah usai. Namun di hadapan banyak orang, Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menghidupkan kembali Jirjis yang telah mereka bunuh. Dengan tubuh yang luka, ia berdiri lagi dan berkata, "Wahai kaumku, bagaimana kalian bisa ragu pada Tuhan yang mampu menghidupkan aku setelah aku mati?" Kerumunan pun gempar. Sebagian ketakutan, sebagian tercengang, namun hati sang raja tetap tertutup oleh kesombongan dan kekufuran. Ia kembali memerintahkan Algojo untuk membunuh Jirjis dengan cara yang lebih kejam, memotong anggota tubuhnya satu persatu, membakarnya, menenggelamkannya ke minyak panas, lalu menggiling tubuhnya hingga hancur lebur. Namun setiap kali nyawanya dicabut, Allah berfirman kepadanya, "Bangunlah wahai hambaku." Dan tubuh itu pun hidup kembali dengan kekuatan yang baru. Kisah itu berulang bukan sekali atau 2 kali, melainkan puluhan kali, hingga 70 kali. Dan setiap kebangkitannya menjadi saksi bahwa iman sejati tak dapat dibunuh. Bayangkan betapa gentarnya hati manusia yang menyaksikan seorang lelaki hidup kembali di depan mata. Namun betapa kerasnya hati seorang raja yang tetap menolak tanda-tanda kebesaran Allah.
Dalam setiap siksaan, Jirjis tak pernah meminta pertolongan kecuali kepada Allah, dan dari bibirnya terus mengalir doa agar kaumnya diberi hidayah. Ketika darahnya membasahi tanah, bumi seakan bergetar menahan murka terhadap kezaliman itu. Namun langit tetap menurunkan ketenangan kepada hamba yang sabar. Jirjis berkata dengan suara lemah namun penuh kekuatan, "Aku tidak takut mati, karena kematian hanyalah jalan pulang menuju Tuhan." Orang-orang di sekitar istana mulai berbisik. Mereka menyaksikan mukjizat demi mukjizat. Namun ketakutan kepada raja membuat mereka diam dalam kekafiran. Dan setiap kali Jirjis hidup kembali, ia tak pernah menyimpan dendam, justru kembali berdiri untuk mengajak mereka kepada tauhid dan kebenaran. Sang raja semakin gila, kesombongan telah menutup matanya dari cahaya. Ia menganggap Jirjis sebagai penyihir, bukan utusan Allah. Dalam keputusasaan dan amarah, ia memerintahkan seluruh pasukan untuk membinasakan Jirjis. Namun Allah menjaga kekasihnya dengan mukjizat yang tiada banding. Raja itu tidak tahu bahwa dalam setiap kematian Jirjis tersimpan pelajaran bagi seluruh manusia bahwa kekuasaan dunia hanyalah bayangan yang akan lenyap bersama waktu. Dan dalam setiap kebangkitan Jirjis, Allah menunjukkan kepada dunia bahwa kebenaran tidak bisa dimusnahkan meski darahnya tumpah di bumi. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang mukjizat, tapi tentang keteguhan hati seorang hamba yang memilih disiksa daripada mengkhianati imannya. Ia adalah simbol keberanian sejati yang tidak takut pada pedang, api, atau kekuasaan, karena yang ia takuti hanyalah murka Allah. Dan setiap kali ia berdiri kembali setelah dibunuh, dunia seakan bersaksi bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kehendak Tuhan. Begitulah, Nabi Jirjis menjadi legenda yang hidup bukan karena kematian yang menakutkan, tapi karena keyakinan yang tidak pernah padam. Ia dibunuh berkali-kali, tapi tidak pernah mati dalam keimanan. Dan kelak, kisahnya akan terus diceritakan, agar manusia tahu bahwa iman yang benar tidak akan pernah padam, meski tubuh hancur berkali-kali oleh tangan para penentang kebenaran. Azab bagi raja dan keteguhan Nabi Jirjis. Setelah berkali-kali dibunuh dan hidup kembali atas izin Allah, kisah Nabi Jirjis menjadi buah bibir di seluruh negeri. Dari istana megah hingga perkampungan miskin, semua orang membicarakan lelaki yang tak bisa mati itu, lelaki yang sabarnya melampaui batas manusia. Namun bagi sang raja, kebangkitan Jirjis bukanlah tanda kekuasaan Tuhan, melainkan penghinaan terhadap keangkuhannya, dan dalam kesombongan itu, ia mulai kehilangan akal sehat. Setiap kali Nabi Jirjis hidup kembali, sang raja semakin marah. Ia menyiksa lebih kejam, membakar tubuhnya, menggiling tulangnya, menenggelamkannya dalam minyak panas, hingga bahkan menggantungnya di hadapan rakyat untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih berkuasa dari Tuhan. Tapi Allah membalikkan kehendak, karena setiap kali tubuh itu hancur, Jirjis bangkit lagi, dan dengan suara tenang ia berkata, "Engkau tidak bisa mematikan seseorang yang dihidupkan oleh Allah." Kata-kata itu seperti anak panah yang menembus hati manusia yang masih punya iman. Sebagian rakyat mulai menangis. Mereka menyadari bahwa hanya Allah yang berkuasa atas hidup dan mati. Namun sebagian lain memilih diam karena takut pada kekuatan raja yang bengis. Dan disitulah terlihat jelas perbedaan antara hati yang beriman dan hati yang tertutup oleh dunia. Jirjis berdiri di hadapan penguasa zalim itu. Tubuhnya penuh luka, tapi wajahnya bersinar dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Lalu ia berkata, "Wahai raja, sampai kapan engkau menentang kebenaran?" Sang raja menertawakan kata-kata itu dan berkata, "Jika Tuhanmu benar-benar berkuasa, mintalah dia menghancurkan istanaku sekarang juga." Dan seketika langit mulai gelap, awan menebal,
Angin bertiup kencang, petir menyambar, dan bumi bergetar dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Para prajurit berlari ketakutan, istana berderak seperti akan runtuh, dan raja itu berdiri gemetar menyadari bahwa kekuasaan yang ia banggakan hanyalah debu di hadapan murka Tuhan. Namun sebelum azab turun sempurna, Jirjis memanjatkan doa terakhir. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan risalahmu kepada mereka dan aku telah bersabar atas penderitaan yang mereka timpakan. Langit terbuka, kilat menyambar, api turun menghancurkan istana dan membakar seluruh berhala yang disembah manusia itu, sedangkan Nabi Jirjis diangkat Allah dalam keadaan mulia. Kaumnya binasa, negeri itu hancur, dan yang tersisa hanyalah debu serta tangisan orang-orang yang terlambat menyadari kebenaran. Beberapa orang yang beriman, karena menyaksikan mukjizat Jirjis, diselamatkan oleh Allah. Mereka keluar dari kota itu membawa kisah luar biasa yang kelak diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah tentang seorang nabi yang sabarnya tak terbatas, yang lebih memilih disiksa demi kebenaran daripada hidup dalam kebohongan. Nabi Jirjis menjadi simbol keteguhan hati, seorang manusia yang seluruh hidupnya dipersembahkan untuk menegakkan tauhid di tengah lautan kesyirikan. Allah mengabadikan namanya dalam hati para ulama, meski tidak disebut secara langsung dalam kitab-kitab besar. Namun kisahnya tetap hidup sebagai pelajaran bahwa keimanan sejati tidak pernah kalah oleh kekuasaan dunia. Dan dari kisah itu kita belajar bahwa mukjizat bukan sekadar tanda kebesaran, tapi juga ujian bagi manusia, apakah mereka akan tunduk pada kebenaran atau tetap sombong dalam kebatilan. Jirjis telah mengajarkan kepada dunia bahwa penderitaan bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan jalan menuju kemuliaan. Ia mengajarkan bahwa kezaliman bisa membakar tubuh, tapi tidak bisa memadamkan cahaya iman. Dan ia membuktikan bahwa tidak ada rasa sakit yang sebanding dengan manisnya keyakinan kepada Allah. Setelah kehancuran itu, generasi demi generasi menceritakan kisahnya, agar manusia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sabar dan setia dalam kebenaran. Kisah ini menjadi cermin bagi setiap hati yang mulai lemah, bahwa jika seorang nabi sanggup dibunuh 70 kali tanpa kehilangan iman, maka kita seharusnya mampu bersabar dalam ujian hidup yang jauh lebih ringan. Di balik setiap kesulitan ada hikmah, dan di balik setiap luka ada pahala yang menunggu di sisi Allah. Jirjis adalah bukti nyata bahwa iman sejati bukan diukur dari banyaknya kata, tapi dari keteguhan hati ketika dunia menentang. Kisahnya menjadi warisan abadi bagi manusia hingga akhir zaman, mengingatkan kita bahwa hidup bukan tentang berapa lama kita bernapas, tapi seberapa kuat kita bertahan di jalan kebenaran. Dan ketika bumi menutup kisahnya, langit tetap menyimpan namanya di antara para kekasih Allah yang terpilih, karena setiap tetes darahnya adalah saksi bahwa iman tidak bisa dibunuh. Maka barang siapa membaca kisahnya dengan hati yang terbuka, akan tahu bahwa kekuatan sejati bukan pada tangan yang berkuasa, tapi pada hati yang berserah sepenuhnya kepada Allah. Dan begitulah akhir dari kisah Nabi Jirjis, sang utusan yang sabar, sang pejuang iman, yang mati 70 kali, tapi hidup dalam kemuliaan yang abadi. Hingga kini kisahnya menjadi lentera bagi setiap jiwa yang ingin bertahan di jalan Tuhan. Setelah segala penderitaan yang dialaminya, kisah Nabi Jirjis bukan hanya tentang seorang lelaki yang hidup kembali 70 kali, tapi tentang arti sejati dari keteguhan iman yang tak tergoyahkan oleh kekerasan dunia. Ia telah menunjukkan kepada manusia bahwa tubuh bisa dihancurkan, darah bisa ditumpahkan, tapi keimanan tidak bisa dibunuh, karena ia hidup di dalam jiwa yang berserah kepada Allah.
Dari luka-lukanya, kita belajar arti kesabaran yang sesungguhnya, bahwa setiap ujian bukanlah tanda kebencian Tuhan, tapi bukti kasih-Nya agar kita semakin dekat kepadanya. Dalam kesunyian penderitaannya, Nabi Jirjis tidak mengeluh, tidak menyesal, dan tidak menolak takdir, karena ia tahu bahwa setiap detik kesabarannya dicatat di sisi Allah dengan tinta kemuliaan. Ia tidak membalas kebencian dengan amarah, tidak membalas penyiksaan dengan dendam, karena hatinya penuh dengan cinta kepada Tuhan yang memberinya kekuatan untuk bertahan. Dan dari keteguhan itu, lahirlah pelajaran yang tak ternilai, bahwa mukjizat terbesar bukanlah hidup kembali dari kematian, tapi tetap beriman di tengah ujian yang mematikan. Kisahnya menjadi peringatan bagi para penguasa zalim bahwa kekuasaan tidak mampu menandingi kehendak Allah dan setiap tangan yang menindas kebenaran pada akhirnya akan binasa oleh tangan waktu. Sementara bagi orang-orang beriman, kisah ini menjadi lentera di saat gelap, pengingat bahwa Allah selalu bersama hamba-hamba yang sabar dan tidak pernah menyerah. Ketika dunia menghancurkanmu, jangan takut, karena Tuhan bisa membangkitkanmu kembali, bukan hanya dari kematian, tapi juga dari keputusasaan dan luka batin yang dalam. Iman adalah kehidupan kedua, dan siapapun yang menjaganya tidak akan pernah benar-benar mati. Seperti Nabi Jirjis, setiap orang beriman memiliki bagian kecil dari keajaiban itu, kekuatan untuk tetap berdiri meski dunia berusaha menjatuhkan. Maka jika hari ini engkau merasa lemah, ingatlah bahwa ada seorang nabi yang pernah dibunuh 70 kali. Namun setiap kali ia jatuh, Allah menegakkannya kembali dengan penuh kemuliaan. Karena Allah tidak melihat seberapa banyak luka yang kita bawa, tapi seberapa kuat kita menjaga hati agar tetap hidup dalam ketaatan. Dan setiap luka yang kita derita di jalan kebenaran akan menjadi cahaya yang menerangi langkah menuju surga. Nabi Jirjis telah tiada, tapi semangatnya hidup dalam setiap jiwa yang menolak tunduk pada kebatilan. Ia meninggalkan pesan abadi, bahwa hidup yang singkat di dunia tidak berarti apa-apa jika tidak digunakan untuk membela kebenaran. Dan kematian yang menakutkan tidak akan terasa pedih bagi mereka yang hidupnya dipenuhi iman dan cinta kepada Tuhan. Kisahnya mengajarkan bahwa kekalahan sejati bukanlah ketika tubuh jatuh, melainkan ketika hati berhenti percaya kepada Allah. Selama keyakinan masih ada di dada, setiap cobaan akan menjadi tangga menuju derajat yang lebih tinggi. Jirjis telah menunaikan tugasnya. Ia telah menunjukkan kepada dunia bahwa sabar bukan kelemahan, tapi kekuatan tertinggi yang hanya dimiliki oleh orang yang yakin pada Rabb-Nya. Dan kini, giliran kita untuk menjaga nyala iman itu, agar tidak padam oleh tekanan dunia, oleh rasa takut, atau oleh kesenangan yang menipu. Karena dunia ini hanyalah tempat singgah sementara, sedangkan yang kekal adalah kehidupan bersama Allah di akhirat. Setiap air mata yang jatuh karena sabar akan diganti oleh senyuman di surga. Setiap luka karena mempertahankan iman akan berubah menjadi kemuliaan yang abadi. Maka jangan pernah ragu untuk berjalan di jalan kebenaran, sekalipun dunia menentangmu, karena engkau tidak sendiri. Allah bersama orang-orang yang teguh. Dan seperti Nabi Jirjis, mungkin dunia akan mencoba menjatuhkanmu berkali-kali, tapi setiap kali engkau bangkit, itulah tanda bahwa Tuhan masih menjagamu. Jangan biarkan imanmu mati dalam ketakutan, tapi biarkan ia hidup dalam keberanian dan cinta kepada Allah. Sebab pada akhirnya, bukan harta, tahta, atau kekuatan yang akan menolongmu, melainkan keyakinan yang tidak pernah padam, meski dunia membencimu. Dan ketika hidup terasa berat, ingatlah nama itu, Jirjis, sang nabi yang dibunuh 70 kali, namun tetap hidup di sisi Tuhannya, karena Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sabar. Itulah pesan terakhir dari kisah ini.
bahwa keajaiban sejati bukanlah hidup kembali dari kematian, melainkan hidup dengan iman yang tidak bisa dimatikan oleh apapun.